Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel yang selalu memberi motivasi untuk kalian semua dan hadir untuk kalian yang saat ini, khususnya nasabah yang mengalami gagal bayar atau belum mampu untuk melunasi kewajiban pembayaran di pinjaman online legal. Jadi ini yang akan saya bahas yang legal ya. Oke teman-teman, kali ini saya membahas materi cara aman gagal bayar pinjol legal. Cara aman ini tentunya bukan dengan cara kalian setelah meminjam, lalu kalian langsung gagal bayar saja. Bukan seperti itu maksud saya teman-teman. Cara gagal bayar ini maksudnya ketika kalian benar-benar terjepit, terpaksa, belum mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran kalian belum lunas, lalu kalian bingung harus bagaimana. Sementara jatuh tempo misalnya 3 hari lagi atau 4 hari lagi akan jatuh tempo. Nah, ini cara yang harus kalian lakukan agar kalian aman dari hal-hal yang kalian khawatirkan. Silahkan kalian tonton videonya. Oke, langsung saja kita ke pokok bahasan teman-teman. Jadi cara aman di sini maksudnya ada kemungkinan diminimalisir untuk hal-hal yang membuat kalian stres. Yang pertama, cara aman gagal bayar adalah kalian buat status di WA, buat status di media sosial terkait masalah ini. Jadi kalian buat status bahwa kepada bapak, ibu, atau teman atau saudaraku dimanapun kalian berada, rekan, sahabat, bahwa jika ada yang menagih atas nama saya untuk mengajukannya, untuk langsung diblokir kalau misalnya itu melalui WA. Dan ini semua efektif dan selalu dilakukan oleh teman-teman kita di grup-grup terkait galbay pinjol ini. Jadi ketika kalian bikin status WA seperti ini, diharapkan yang sudah membaca, teman-teman kalian di kontak HP kalian yang sudah membaca itu ketika disebar data itu tidak lagi kaget. Suruh abaikan, jangan direspon, lalu suruh hapus dan blokir nomornya. Karena kemungkinan beberapa hari kemudian DC mulai telepon, mulai WA-nya bukan hanya ke kalian, tapi ke kontak darurat kalian juga. Jadi sudah agak tenang, karena kalian tidak perlu banyak menjelaskan kepada teman-teman di kontak kalian. Karena kontak kalian semuanya sudah tahu. Lakukan ini kurang lebih sebelum jatuh tempo, misalnya 3 hari atau 4 hari sebelum jatuh tempo. Ini untuk meminimalisir ya, bukan untuk menghindari. Jadi lakukan ini selama 2 minggu ke depan terus menerus. Lakukan juga hal ini di media sosial kalian terus menerus. Jadi biar semuanya tidak kaget. Lalu yang kedua, kalian jangan pernah mengangkat telepon atau membalas WA dari DC atau membalas SMS dari DC. Ingat, itu adalah hal yang paling penting, karena ketika kalian balas merespon WA dari mereka, membalas chat WA atau SMS itu adalah peluang bagi mereka untuk memasukkan kalian ke dalam skala prioritas untuk terus-menerus ditagih. Ketika kalian membalas, berarti kalian akan dimasukkan ke dalam prioritas penagihan mereka, untuk prioritas mencapai target penagihan mereka. Jadi nama kalian, nomor telepon kalian, data kalian itu akan disimpan ke salah satu folder yang akan terus-menerus ditagih. Yang ketika mereka misalnya tidak berhasil menagih, mereka akan memberikan nomor telepon kalian, nama kalian, data kalian, apapun itu terkait masalah teman-teman ke pihak penagihan selanjutnya. Dengan catatan bahwa kalian bisa merespon, kalian mudah dihubungi, dan kalian menanggapinya. Jadi ketika kalian tidak membalas, tidak merespon, atau cuek sama sekali, bahkan kalian blokir, lalu kalian report nomor WA-nya, insya Allah kalian tidak akan pernah lagi dihubungi. Setelah 2 minggu kemudian, ketika dibombardir terus, kalian tidak menghiraukan, tidak dibalas, dicuekin semuanya, bahkan kalian langsung blokir, report, insya Allah itu akan senyap dengan sendirinya. Lihat 2 minggu ke depan, pasti tidak akan ada yang menghubungi kalian lagi. Itu sudah banyak sekali komentar dari beberapa teman-teman kita yang galbay yang melakukan hal itu, dan sampai dengan detik ini
Setelah berbulan-bulan pun tidak ada lagi yang menghubungi mereka. Itu cara yang terbaik. Jangan balas. Sekali lagi, jangan balas. Mau satu kata atau satu kalimat jangan dibalas. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman untuk langkah kedua ini. Lakukan, jangan balas setiap bentuk SMS, WA, dan jangan angkat telepon lalu blokir nomor-nomor yang masuk, khususnya nomor yang menagih lewat WA ataupun lewat SMS. Langkah ketiga, untuk kalian yang karyawan atau bekerja di kantor, kalian mulai kasih tahu kalau kalian bermasalah dalam hal seperti ini, dan mohon dibantu dalam artian ketika nomor telepon kantor dihubungi, kalian bisa langsung ngobrol dengan resepsionisnya. Kalau ada yang menanyakan terkait masalah utang, menagih utang atas nama saya, mohon kasih tahu. Misalnya ini, jadi ini contoh saja, kasih tahu kalau saya sudah pindah dari kantor, sudah dimutasi lah ke cabang lain seperti itu. Lakukan pendekatan atau kalian bisa ngobrol, sharing dengan atasan kalian langsung, dengan supervisor kalian, dengan manajer kalian bahwa kalian sedang kesulitan dan mohon dibantu bila ada masalah yang menagih ke kantor. Kalian kasih tahu aja bahwa kalian sedang kesulitan keuangan sehingga tidak bisa terbayar, dan mohon bantuan. Kasih tahu bahwa hal ini akan berangsur-angsur secara pulih dalam jeda waktu kurang lebih antara 1 minggu atau 2 minggu sudah akan pulih. Jadi kalian jangan menghindar, kalian tetap harus melalui pendekatan dengan pihak dari HRD, pihak dari resepsionisnya, pihak atasan langsung. Kasih tahu aja, jangan sungkan dan jangan malu. Insya Allah ketika kalian sudah mengungkapkan semuanya, minimal beban yang ada di pundak kalian saat ini yang bikin pusing, stres, minimal separuhnya sudah hilang karena kalian sudah sharing dengan teman-teman di kantor. Nah, bila DC-nya datang ke rumah kalian, ingat siapkan mental kalian. Menyiapkan mental paling utama ketika ketemu dengan DC. Jangan panik, jangan kelihatan kalian takut. Tatap mata DC-nya, tatap mata orang yang datang yang mengaku dari penagihan dari aplikasi dan bilang, saya belum ada dana mas, dan kalau mas mau nagih saya, mohon untuk melihat segala macam bentuk surat-surat atau dokumen-dokumen. Ada 4 dokumen yang harus dilengkapi saat DC menagih. Pertama, kalian periksa ID card-nya. ID card-nya harus sama dengan KTP. Periksa KTP-nya harus ada, lalu KTP dan ID card samakan. Kalau namanya sama, it's okay. Lalu yang kedua, ada surat tugas, yang mana surat tugas ini harus tercantum surat tugasnya tertuju kepada kalian, tertuju kepada nama kalian sebagai debitur. Ada alamat di situ, juga ada nilai tagihan di dalam surat tugas tersebut. Dan di dalam surat tugas tersebut ada nama yang memberi tugas dan menerima tugas. Lalu ada tanggal expire surat tugas. Paham ya? Dan itu harus ada kop suratnya. Kop suratnya kalian lihat bisa nanti bedakan karena ini nanti ada klasifikasinya. Kalian lihat kop suratnya dan dari aplikasinya langsung atau dari perusahaan agensi atau penagihan atau pihak ketiga. Lalu pastikan juga kalian diperlihatkan sertifikasi profesi penagihan. Kalian minta mana sertifikasi profesi penagihan sebagai bukti kelayakan bahwa mereka sebagai penagih. Itu wajib dan harus dibawa serta ketika seseorang melakukan penagihan. Kalau DC-nya dari pihak ketiga, kalian minta nih poin keempatnya, kelengkapan dokumen atau kopian perjanjian kerjasama antara pihak pinjol dengan pihak ketiga tersebut. Kalian minta lampiran kopiannya. Yang terakhir teman-teman, tekankan dalam hati untuk berhenti dari pinjaman online dan tidak akan kembali lagi. Saya harap teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, dan insya Allah akan sukses jika memang kalian serius. Kalian harus sadar bahwa pinjaman online itu tidak ada gunanya sama sekali dan hanya membuat kalian sengsara. Tanamkan niat dalam hati untuk tidak terlibat lagi, dan ini adalah terakhir kalinya. Percayalah bahwa Allah akan memberi rezeki yang lebih baik dan lebih halal jika kalian menjauhi pinjaman online. Jangan lupa untuk subscribe channel Info Pinjol dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya.
Terima kasih, itu saja teman-teman. Itu adalah cara aman untuk galbay pinjol. Ingat, galbay yang saya maksud bukan karena kalian sengaja meminjam dan tidak mau membayar, tapi karena kalian benar-benar tidak mampu membayar, karena ada kebutuhan mendesak yang lebih penting. Jadi, jangan salah paham. Saya tidak mendorong kalian untuk meminjam dan menipu, tapi saya ingin membantu kalian yang sudah terjerat pinjaman online untuk keluar dari situasi sulit ini. Jangan pernah minjam lagi. Tobat dan hijrah. Istiqomah dalam niat kalian untuk tidak tergoda lagi oleh pinjaman online yang hanya akan merugikan kalian. Lihatlah masa depan kalian yang lebih cerah dengan rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberi kita kemudahan dalam segala urusan kita. Itu saja yang saya sampaikan. Ini adalah hal yang penting, cara galbay pinjol yang aman untuk kalian. Dan silahkan kalian bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Insya Allah ini akan menjadi pahala jariah untuk kita semua karena memberikan edukasi kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.